Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan JK Priha. Di sini akan saya jelaskan materi tentang bilangan berpangkat. Untuk pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri, kita baca atau kita pahami tulisan dari saya ini. Jadi konsep bilangan berpangkat itu berawal dari perkalian yang berulang dengan tujuan meringkas atau menyederhanakan penulisan perkalian dengan faktor yang sama. Jadi konsep pangkat seperti itu. Kemudian dari bilangan berpangkat itu sendiri, pangkatnya itu ada di sini ada tiga macam atau tiga model. Untuk yang pertama itu pangkat positif. Di sini jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, kemudian N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N faktor. A nya ini berapa, banyaknya ini berapa. Kemudian untuk pangkat 0, secara umum bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Ini udah kesepakatan bersama. Di bilangan pangkat 0 itu nilainya 1. Di sini saya jelaskan secara singkat saja nanti untuk pembahasan soal-soalnya. Kemudian yang ketiga pangkat negatif. Jika A bilangan real dan tidak sama dengan 0 serta N bilangan bulat, maka A dipangkatkan min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Setelah pengertian, kemudian sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N ini sama dengan A pangkat M plus N. Saya ulangi, dengan bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda itu dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Jadi tinggal jumlahkan M plus N. Kemudian yang kedua, A dipangkatkan M dibagi dengan A pangkat N. Kalau tadi perkalian itu dijumlahkan, di sini kalau pembagian itu dikurangkan. Kemudian yang ketiga, A dipangkatkan M dipangkatkan lagi atau dikurung, dipangkatkan lagi dengan N. Kalau ada semacam ini, langsung aja pangkatnya ketemu pangkat dikalikan. Lihat ke contoh soalnya ini, contoh terapannya ya. Nilai dari 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, kemudian X kuadrat kali X pangkat 3, X pangkat 5 dibagi X pangkat 3, kemudian X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kita lihat pembahasannya seperti ini. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 ya sama saja 2 pangkat 5, itu 32. Kemudian X kuadrat kali X pangkat 3 ya X pangkat 5. Pembagian dikurangi, kemudian X kuadrat dipangkatkan 3, pangkat ketemu pangkat dikalikan sama dengan X pangkat 6. Kemudian ke bentuk aljabarnya atau ke bentuk yang lain. Di sini bentuk sederhana dari X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5 Y kuadrat Z pangkat 2 atau kuadrat sama. Nah, di sini ketemunya pembagian bisa dioperasikan dengan catatan apa? Variabelnya sama atau angkanya sama. Di sini X pangkat 2 min 5 ini kurangi ini, kemudian Y pangkat 3 dikurangi 2, kemudian Z pangkat 5 dikurangi 2. Ketemunya seperti ini. Nah, di sini kita jumpai ada variabel pangkatnya negatif, yaitu X pangkat 3. Biar jadi positif, langsung aja bawa ke bawah jadi
positif. Karena dalam penyelesaian bentuk pangkat itu nanti hasil akhirnya tidak boleh negatif. Sesuai sifatnya tadi yang pangkat negatif tadi ya. Ini pangkat negatif. Jadi di bawah ke bawah jadi positif atau sepernya ya. Kita lanjutkan untuk kebilangan bentuk akar. Di sini bentuk akar sendiri itu sebenarnya ada keterkaitannya dengan pangkat pecahan. Ini bentuk umumnya. Jadi sini A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Kita lihat ke contoh soalnya. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 per 2. Nah, di sini 4 pangkat 3 per 2 sendiri itu apa? Ya, akar pangkat 2. Ininya itu akar pangkatnya, 2-nya yang bawah. Kemudian akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Ininya ikut. Kemudian kita hitung aja. 4 pangkat 3 itu ketemunya kan 64. Jadi akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8. Jadi 4 pangkat 3 per 2 itu hasilnya 8. Cara lain juga bisa di sini. 4 pangkat 3 per 2 artinya 4 pangkat setengah dikalikan 3. Nah, 4 sendiri 2 kuadrat. Ya. 2 kuadrat dikalikan setengah. 4 sendiri kan dari 2 kuadrat. Ya. Kemudian di sini tadi sesuai dengan sifat yang ke berapa tadi? Sifat yang ke 3 ini. Sifat ketiga ini kita hitung. Jadi pangkat ketemu pangkat dikalikan 2 kali setengah itu berapa? 1. Berarti tinggal 2 pangkat 3. Sama hasilnya 8. Kemudian setelah ke bentuk akar secara umumnya, kita ke operasi aljabar bentuk akar. Contohnya, jadi sini sebelum kita ke operasinya, kita harus paham dulu tentang apa? Menyederhanakan bentuk akar. Di sini contohnya, akar 12, akar 75, akar 64. Di sini akar 12 itu kan bukan bentuk sempurna dari perakaran ya. Dalam artian apa? Berapa kali berapa sama dengan 12 kan dengan bilangan sama kan tidak ada. Makanya dihitung sesuai dengan menyederhanakan bentuk akar. Di sini salah satunya harus bilangan kuadrat ya. Di sini akar 12 itu kan bisa 6 kali 2, bisa 4 kali 3, bisa 12 kali 1. Tapi yang ada bilangan kuadratnya ya 4 kali 3. 4 kali 3 12. Nah, tujuannya apa? Biar nanti bilangan kuadrat ini bisa ditarik akar. Ini akarnya 4 sendiri kan 2. Makanya akar 12 itu ketemunya 2 akar 3. Kemudian akar 75 itu bisa 25 kali 3 bisa berapa? 75 kali 1 dan mungkin masih ada lagi yang bisa diakarkan kan 25 kali 3. 25 sendiri akarnya 5, 3-nya tetap di dalam akar. Makanya ketemunya 5 akar 3. Lanjut. Di sini yang C untuk akar 64 itu 64 sendiri kebetulan bisa adalah bilangan kuadrat. Dalam artian apa? Berapa kali berapa dengan bilangan yang sama itu bisa ketemu 64 yaitu 8. Makanya akar 64 itu 8. Kemudian di sini ada sifat-sifat perkalian, sifat-sifat apa? Bentuk akar atau operasi bentuk akar. Di
Di sini ada akar A plus akar B itu sama dengan akar B plus akar A. Nah, di sini bentuk akar itu tidak bisa dijumlahkan kalau apa? Angka di dalam akar itu tidak sama. Ya. Di sini. Kalau yang nomor 2, X akar A ditambah Y akar A. Ini akar apa? Di dalam akar itu tanda apa? Hurufnya atau angkanya sama, makanya bisa dijumlahkan. Kalau seperti ini ya tinggal X tambah Y kalikan akar A. Kemudian akar A plus B kuadrat itu jadi AB. Perkaliannya ini akar A kali akar A kali akar B, akar A kali akar B. Ini dengan ini kan tinggal A. Kemudian ini dengan ini kan tinggal B. Makanya AB. Kemudian yang keempat, akar A kali akar A sama dengan A. Kalau ada perkalian akar di dalam akar itu sama, di luar akarnya tidak ada angkanya, ambil aja salah satu A. Kemudian kalau akar A dikalikan akar B, di dalam akar itu beda, ya tetap dikalikan saja. Kemudian ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini contohnya 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 itu sama dengan 3 plus 2 kali akar 7. Kenapa seperti ini? Karena di dalam akar angkanya sama atau hurufnya sama. Itu bisa dijumlahkan langsung. Tinggal 3 tambah 2 itu 5, akar 7-nya ngikut. Kemudian akar 32 ditambah akar 8. Di sini akar 32 itu masih bisa disederhanakan dalam bentuk akar. Kemudian akar 8-nya juga masih bisa. Penjabarannya seperti ini. 32 itu 16 kali 2 ya. Kemudian 8 itu 4 kali 2. Pokoknya salah satu ini harus bisa ditarik akar. Kalau ini menarik akar ini belum tahu, silakan nanti pakai pohon faktor. Di SMP sudah pernah diajari kalau tidak salah ini. Kemudian ini ketemunya 4 akar 2, akar 8-nya ketemunya 2 akar 2. Di sini tinggal jumlahkan karena apa? Di dalam akar angkanya sudah sama. Kemudian yang ketiga, ini sama juga, tinggal ngurangi aja. Dan seterusnya sampai contoh 4. Kemudian perkalian bentuk akar. Contohnya ini, tadi sesuai sifatnya tadi ya. Jadi akar 5 kali akar 5. Ini secara perhitungan kan akar 25. Akar 25 kan 5, makanya kalau perkalian akar di dalam akarnya itu sama, ya udah diambil angkanya saja salah satu. Kemudian di sini akar 2 kali akar 7 karena beda, ya dikalikan saja. Akar 14 sudah, ini paling sederhana, tidak ada ini. Karena bilangan kuadratnya sudah tidak ada. Kemudian akar 50 kali akar 2. Ini ketemunya kan akar 100. Bisa dicari seperti ini, bisa sama dengan 10 atau bisa juga 50 itu kan akarnya 25 kali 2. Berarti kan 5 akar 2. Ya kan? 5 akar 2. Ini kalau dicari dengan cara lain ini bisa seperti ini. Dicari dengan cara lain, ini kalau dihitung secara menyederhanakan itu kan 25 kali 2 ya. Terus ketemunya berapa? Ketemunya kan ini kan akarnya berapa? Akarnya 5. Ini langsung saya hapus saja. Atau di sini lagi tidak apa-apa. Di sini tinggal 2, di sini 5. Nah, di sini kan 5. Ini 100-nya hilang saja. Nah, di sini
5 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 sendiri berapa? 2 ya. Berarti 2 di sini kan ketemunya 5 kali 2 kan 10. Gitu ya. Sama, hasilnya sama. Secara penghitungan sama. Jadi boleh pakai cara lain, boleh asalkan hasilnya sama dan terbukti. Kemudian ke persamaan pangkat. Contohnya ini. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Di sini ini ada keterkaitannya dengan bentuk pangkat dan bentuk akar. Contohnya, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Untuk yang nomor 1 seperti ini. 2 pangkat X plus 5 sama dengan 8. Langsung ini pembahasannya ya. Di sini kan akar dari 8 pangkat 2x min 3. Akar di sini sebenarnya kalau di dalam bentuk kejadikan ke dalam bentuk pangkat, ini kalau tidak ditulis berarti apa? Ini nilainya 2. Nilainya 2 berarti bisa seperti ini, 8 pangkat 2x min 3 per 2. 2-nya itu dari akarnya ini. Yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian seperti ini, 2 pangkat X plus 5 sama dengan 8 sendiri. Kalau diubah ke dalam bentuk bilangan pokok 2, itu 2 pangkat 3. Kenapa? Ini nanti untuk bisa menghitung pangkatnya dengan catatan menyamakan bilangan pokoknya. Di sini 2 pangkat 3, terus pangkatkan lagi aslinya 2x min 3 per 2. Makanya di sini jadi dikalikan masing-masing. 3 kali 2 6x, 3 kali min 3 min 9. Kalau sudah seperti ini, tinggal gini aja, 2-nya dihilangkan saja. Sorry, sebentar. 2-nya hilang ya ini ya. 2-nya ini hilang. Bentar. Insert. 2-nya ini hilang. Ini hilang. Nah ini tinggal X plus 5 sama dengan 6x min 9 per 2. Kalau ada seperti ini X plus 5 dengan per 2 nya ini dikalikan, ketemunya X kali 2 itu 2x plus 5 kali 2 itu plus 10 sama dengan 6x min 9. Setelah ini pindahkan ruas saja, 2x plus 6x pindah ke kiri jadi min 6x, plus 10 pindah ke kanan jadi min 10. Sama ya. Ini min 4x, di sini min 19. Jadi x-nya ketemunya positif 19 per 4 atau 4 3 per 4. Kemudian yang nomor 2, nomor 2 ini 125 atau 1/25 pangkat X sama dengan akar pangkat 4 dari 25 pangkat 3x min 2. Sama ini, jadi 4-nya ini nanti jadi pernya di sini, akarnya hilang. Kemudian untuk yang 125 1/125x jadi 125 pangkat min x, naik ya, biar pangkatnya bisa dihitung nanti. Kemudian ini tadi per 4 ya. Nah, penghitungannya seperti ini. Jadi 125 sendiri itu kan 5 pangkat 3 pangkat min x. Kemudian 25 itu 5 kuadrat. Jelas? Oke, lanjut. Kemudian
pangkat dikalikan ya sesuai sifatnya tadi. Kemudian di sini 5 kuadrat. Nah ini dikalikan masing-masing. 2 kali 3x itu 6x, 2 kali min 2 itu min 4, per 4 nya sama. Nah setelah itu sama 5 nya coret saja, 5 nya dihilangkan aja, sama-sama dibagi 5 ini ya. Tinggal diambil pangkatnya saja, min 3x. Nah ini dikalikan ya, dikalikan temennya min 12x, 6x min 4. Nah 6x 12 nya ke sini boleh, atau bolak-balik sama, ketemunya sama nanti. Ini 12 pindah jadi plus 12, min 4 pindah jadi 4. Ini 18x sama dengan 4, x nya sama dengan 4 per 18. Jangan 18 per 4 loh ya. Karena apa? Terkadang apa? Yang besar dibagi yang kecil, tapi tidak lihat posisinya. Ketemunya 2 per 9. Saya rasa penjelasan saya cukup. Disambung lain waktu dengan video yang berbeda. Terima kasih.